Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Di hari Natal banyak sekali peristiwa yang terjadi. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mulai dari sebelum Natal itu terjadi, di mana sebelum Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, ada hal-hal yang unik, ada hal-hal yang menarik yang kita bisa pelajari. Nah, salah satunya hari ini saya ingin berbagi dengan saudara, berbicara tentang kehidupan seorang Yohanes Pembaptis. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan ayat 17. Berbicara tentang Yohanes Pembaptis, dia adalah seorang yang mendapat perkenanan di hati Tuhan. Saya akan baca firman Tuhannya. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bapak Ibu Saudara sekalian, cukup menarik kita memperhatikan kehidupan dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya kita juga mau ketika kita memperingati Natal, hidup kita ada dalam perkenanan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak menjadi sia-sia. Nah, kalau kita perhatikan apa yang membuat Yohanes Pembaptis berkenan di hadapan Tuhan, ayat yang ke-14 dengan begitu jelas ayat ini menyimpulkan bahwa Yohanes Pembaptis hidupnya jadi berkat. Kalau saya baca ulang dikata begini, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Jadi Yohanes Pembaptis ini hidupnya selalu menjadi berkat, menjadi terang, sehingga orang-orang di sekitarnya penuh dengan sukacita karena kehadiran dari Yohanes Pembaptis. Dan yang kedua, di ayat yang ke-15 dikatakan dengan begitu jelas, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ini satu tanda bahwa Yohanes Pembaptis memiliki kehidupan yang betul-betul ada di dalam kebenaran, di mana dia hidup benar-benar kudus dan menyucikan dirinya sehingga dia tidak tercemar oleh keadaan lingkungan. Dan hal yang terakhir, kalau kita perhatikan di ayat 16 sampai ayat 17 dikatakan bahwa ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan juga begitu banyak hal yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis sehingga banyak umat bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ini apa maksud dari pengertian ini? Yohanes Pembaptis memiliki satu sikap, yaitu di mana dia peduli dengan keselamatan banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari di mana kita harus betul-betul memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ketika saya dengan saudara melakukan sesuatu bagi Tuhan, tentunya semuanya itu tidak menjadi sia-sia. Karena itu Yohanes Pembaptis memberikan satu teladan kepada kita. Yang pertama, hiduplah menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun saudara berada, tetaplah jadi berkat, tetaplah hidup kita jadi terang. Dan hal yang kedua, tetaplah hidup di dalam kekudusan. Jaga kehidupan saudara sehingga kita tidak dicemari oleh keadaan dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Dan hal yang ketiga, kalau saudara betul-betul ingin menjadi berkenan di hadapan Tuhan, mari kita hidup kita harus betul-betul peduli kepada keselamatan banyak orang. Mari banyak berdoa, mari tuntun banyak orang untuk hidup lebih benar. Kalau saudara berkata, aku gak bisa banyak bicara, aku gak bisa bersaksi. Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini kita belajar untuk kita mengerti bagaimana kita menolong orang lain untuk hidup di dalam kebenaran. Jadilah contoh, jadilah teladan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.